Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Bunga Iman 13 Channel. Microsoft Excel merupakan aplikasi familiar di kalangan perkantoran dan digunakan khususnya yang berhubungan di pengolahan data. Microsoft Excel sendiri memiliki beragam rumus dan fungsi yang berbeda-beda, namun rumus tidak banyak diketahui banyak orang. Nah, kali ini saya akan membagikan kira-kira 17 rumus Microsoft Excel yang paling sering digunakan, sehingga jika menguasai 17 rumus ini, kita akan mudah mengerjakan tugas-tugas di kantor atau tugas-tugas di perkuliahan. Baik, tidak usah lama-lama, saya akan mulai menjalankan rumus. Silakan perhatikan atau disimak buat teman-teman sekalian contoh yang udah saya buat. Nah, ini yang pertama adalah fungsi sum. Sum merupakan rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini merupakan rumus yang paling familiar dan sangat sering kita gunakan di antara rumus-rumus yang lainnya. Adapun singkatnya, di sini ada contohkan di samping ini yang sudah saya buat. Mari langsung aja kita jalankan. Sama dengan sum blok enter. Nah, sangat mudah sekali kan teman-teman. Itulah fungsi dari rumus sum. Yang berikutnya, di sheet berikutnya ialah rumus count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data, mirip dengan sum ya teman-teman. Cuma bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Jadi count itu untuk mengetahui data, banyaknya data pada suatu range. Langsung aja kita jalankan rumusnya, mohon disimak teman-teman. Sama dengan count kurung buka, kita blok enter. Nah, banyaknya mahasiswa berjumlah 7 orang. Jadi banyaknya mahasiswa di samping itu berjumlah 7 orang. Itulah fungsi count. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi average. Average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Kita langsung aja, sama dengan average, kita blok itulah fungsi dari average. Selanjutnya di sheet berikutnya, if merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Nah, ini kita dihadapkan pada suatu data atau tabel yang ingin kita dapatkan nilai predikatnya. Di sini nilai predikatnya berdasarkan nilai dari pada mahasiswa. Langsung aja kita jalankan. Sama dengan if jika nilai 89 lebih besar sama dengan nilai 90 titik koma, maka akan mendapatkan predikat A. Titik koma, jika
nilai 89 lebih besar sama dengan 61. Perhatikan ya keterangannya ya. Maka akan mendapatkan predikat B. Selain daripada itu akan mendapatkan nilai C atau di bawah 61 titik kurung. Perhatikan ya teman-teman, ini rumusnya ya. Enter. Nah, kita blok ke bawah teman. Cis. Nah, ini kita hapus saja. Oke, nah itulah predikatnya untuk menjalan nilai-nilai dari mahasiswa tersebut. Coba kita rubah di sini 60 misalkan ya. Nah, itulah teman-teman fungsi dari average. Yang selanjutnya fungsi SUMIF. SUMIF merupakan turunan dari fungsi sel, di mana SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini ada contohnya. Jadi SUMIF ini untuk mengetahui jumlah nilai. Misalkan kita langsung aja kita jalan sama dengan SUMIF kurung buka range. Nih perhatikan teman-teman ya, range-nya itu dan kriterianya. Nah, kriterianya ini kriterianya itu yang kita mau ambil apa. Misalkan tadi laki-laki, soalnya laki-laki yang ini kita ketahui berapa jumlah nilai. Nah, di sini ada perintah sum range. Sum range-nya ini kita blok nilainya, kurung tutup. Nah, total nilai mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 133. Sekarang kita ingin mengetahui total nilai perempuan, sama dengan SUMIF, klik kata kuncinya, kriterianya perempuan, koma SUM. Oke, itulah fungsi dari SUMIF. Oke, kita ke fungsi yang selanjutnya atau sheet selanjutnya, yaitu COUNTIF. COUNTIF merupakan turunan dari fungsi count. Ingat ya teman-teman, COUNTIF merupakan turunan dari fungsi count, di mana COUNTIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kalau tadi kan kita ingin mengetahui banyaknya nilai. Nah, sekarang kita ingin mengetahui banyaknya jumlah mahasiswa laki-laki. Langsung aja kita jalankan sama dengan COUNTIF kurung buka, kita blok range ininya. Nah, kriterianya apa nih? Laki-laki, yang ini kita ketahui, maaf, laki-laki. Kurung tutup, enter. Nah, banyaknya mahasiswa berjenis kelamin laki-laki itu 5 orang. Sekarang perempuan, sama dengan, perhatikan ya teman-teman, COUNTIF, kita blok kriterianya perempuan. Maaf. Oke, nah banyaknya mahasiswa perempuan itu berjumlah 2 orang. Oke, kita ke fungsi yang selanjutnya, yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada strings teks dan huruf lain setelah dijadikan huruf-huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan setelahnya adalah bukan kapital atau huruf kecil. Langsung aja kita jalankan sama dengan proper. Klik dulu,
klik 2 kali, kita blok. Nah, itu sangat mudah ya teman-teman. Nah, itulah fungsi dari proper. Sekarang kita ke sheet berikutnya atau fungsi yang berikutnya, yaitu upper. Upper merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar atau kapital. Langsung saja kita jalankan, sama dengan upper, kurung buka, blok, enter. Oke, itulah fungsi dari upper. Langsung kita ke fungsi berikutnya atau sel berikutnya, yaitu fungsi lower. Lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Jadi lower ini kebalikan dari upper ya teman-teman. Langsung aja kita jalan, sama dengan lower, kurung buka, enter, kurung tutup. Oke, lah itulah fungsi dari upper. Oke, langsung ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi left, mid, and right. Left, mid, dan right merupakan fungsi teks pada Excel, di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari sebelah kiri. Mid berfungsi untuk mengambil huruf beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah. Sedangkan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kanan. Langsung aja kita jalankan ya teman-teman. Perhatikan ya. Sama dengan left, kurung buka, kita blok, 2, 6 cet, kita ambil 2. Oke. Nah, itulah fungsi. Sekarang kita jalankan fungsi mid, sama dengan mid. Nah, ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau mid itu dia mengambil data berdasarkan huruf yang pertama. Jadi perhatikan ya, mid start 6 nya itu berarti kita mulai ngambil dari 1, 2, 3. Oh, dia dari 3. Yang akan kita ambil adalah 2. Nah, sekarang kita jalankan fungsi rect, sama dengan rect, kurung buka, cas 2, enter. Nah, itulah fungsi dari left, mid, dan rect. Oke, kita ke sel berikutnya, yaitu atau fungsi berikutnya, yaitu len. Len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel, spasi, dan simbol. Oke, langsung aja kita jalankan, sama dengan len, kurung buka, teks, oke, itulah fungsi dari line. Fungsi yang berikutnya atau sel berikutnya yaitu round. Round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ingin ditentukan. Fungsi ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal, yang ada koma-koma, sehingga memerlukan proses pembulatan. Langsung aja kita jalankan, sama dengan round, titik 2, klik set, koma, berapa digit yang akan kita inginkan. Coba saya inginkan 2. Nah, kenapa ini 80? 15, 6, 80 karena 0. Jadi keterangannya di sini jangan custom, jadi general ya. Tuh. Oke, itulah fungsi dari round.
Oke, kita ke fungsi yang berikutnya atau sel yang berikutnya, yaitu fungsi concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan suatu kata. Ini ada contoh, misalkan ada teks 1, teks 2, dan teks 3 akan kita gabungkan menggunakan fungsi concatenate. Sama dengan concatenate kita blok, koma, blok lagi, koma, blok, enter. Nah, itulah fungsi dari concatenate. Nah, misalkan kita ingin ada jarak di sini, jadi di sini begini caranya. Jadi petik 2, kita menggunakan petik 2 ya. Petik 2 spasi, petik 2, koma, enter. Nah, sudah ada jarak ya teman-teman. Itulah fungsi dari concatenate. Oke, kita ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama merupakan fungsi lookup pada Excel, atau dengan kata lain fungsi yang mengambil data pada line berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Dan VLOOKUP dan HLOOKUP ini sering kita temui di tugas-tugas kantor dan tugas-tugas di perkuliahan. Jadi kalau kita ingin menguasai Excel, maka sangat wajib bagi kita untuk menguasai rumus ini, terutamanya rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Selanjutnya kita jalankan aja berdasarkan tabel atau data di samping ini. Nah, di sini ada tabel bantu VLOOKUP dan tabel bantu. Nah, VLOOKUP ini mengambil data ini tabel bantu secara vertikal, sedangkan HLOOKUP secara horizontal. Oke, kita langsung jalankan aja fungsi VLOOKUP. Sama dengan, perhatikan ya teman-teman, VLOOKUP kurung buka, kita kodenya, kata kuncinya lookup value titik 2. Nah, tabel array ini kita blok tabel bantunya di sini ya teman-teman, kita blok. Oke, nah jadi jangan lupa nih teman-teman, setelah blok ini ketik F4. Jadi jika kita pengen mengcopy ke bawah, dia tidak akan lari. Karena saya lagi sedang merekam, saya menggunakan manual saja. Jadi kalau teman-teman menekan tombol F4, dia akan muncul streaming seperti ini, $. Ini ya teman-teman, ntar. Oke, cuma kolom. Nah, ini kan pengambil VLOOKUP itu kan secara vertikal, jadi kolom indeks numbernya itu kita pengambilannya itu di kolom keberapa ya teman-teman. Kita hitung dulu 1. Perhatikan nih kursor saya 1, 2. Nah, dia karena kita pengen mengambil nama barang, data nama barang, berarti dia di kursor ke 2, false, tutup, enter. Nah, itulah, kita langsung kita copy. Nah, kita pengen mengambil data harga barang, itu sama ya teman-teman, sama dengan VLOOKUP tabel kuncinya, kata kuncinya, terus tabel array kita blok ini, tabel bantu. Oke, streamingnya jadi ingat ya teman-teman, setelah klik tabel array, teman-teman
ketik F4 biar nanti kalau setelah kita copy ke bawah itu dia tidak akan lari ya. Kolom indexnya, nah kita ingin mengambil data harga, dia di kolom ke berapa ya, 1 2 3. Nah dia di kolom ketiga, kita ketik 3 koma false. Oke, enter. Nah itulah, nah fungsinya seperti itu ya teman-teman, VLOOKUP. Sekarang kita ke satuan, kita ingin mengambil data satuan, sama ya, sama dengan VLOOKUP kita bantu kuncinya, kita blok, kita berarray. Oke, nah kita ingin mengambil data satuan itu di kolom keberapa ya, 1 2 3 4. Oh dia di kolom keempat. Oke, koma false. Perhatikan ya teman-teman rumusnya ya. Oke, kita copy ke bawah. Nah sekarang kita ke VLOOKUP. VLOOKUP, jangan lupa ya, VLOOKUP ini beda dengan VLOOKUP, dia pengambilan data secara horizontal. Kita pengen mengambil data nama barang, sama dengan VLOOKUP, jangan lupa kata kuncinya, tabel arraynya kita blok. Oke, jangan lupa ya, tekan F4. Nih, nah dia kan secara horizontal sekarang, atau dia di baris ya, dia pengambilan baris. Jadi kita hitung barisnya nih teman-teman, nama barang itu di baris keberapa ya, 1 2. Oh dia di baris kedua. False. Perhatikan ya teman-teman ya. Oke, nah itulah fungsi VLOOKUP, dia hampir sama kok seperti VLOOKUP, cuma bedanya dia secara horizontal. Nah sama kita ke ingin mengambil data harga ya, VLOOKUP kata tabel kuncinya, kata bantu kuncinya kita blok. Nah dia harga di baris keberapa ya, 1 2 3. Dia di baris ketiga ya, 1 2 3. Dia di baris ketiga. False. Oke, kita copy ke bawah ya. Oke, sekarang ke satuan, kita pengen mengambil data satuan, sama dengan VLOOKUP, tabel kata kuncinya apa, kata kuncinya kita blok di kode ya teman-teman, kita blok tabel arraynya. Oke, mengingatkan kembali ya, ini jangan lupa kita tekan F4, dia akan muncul kode streaming $, ya. Oke, koma, dia di baris keberapa ya kalau data satuan, 1 2 3 4. Oh dia di 4. False. Maaf, kita blok ya. Oke, baik teman-teman, itulah fungsi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan terima kasih sudah menyimak video saya. Jika teman-teman menguasai beberapa rumus yang sudah saya jelaskan,
mungkin teman-teman bisa dengan mudah mengerjakan tugas di perkantoran maupun di perkuliahan, sehingga nantinya teman-teman akan mudah untuk membuat laporan ya di Microsoft Excel. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga share jika teman-teman menyukai video ini. Bila ada pertanyaan buat teman-teman atau saran, silahkan dituangkan pada kolom komentar. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.